Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya setelah sekian lama gak bahas manga anime lain, pada konten kali ini saya berkesempatan lagi untuk membahas manga lain selain My Hero Academia. Ya pasti kalian agak boring juga sama pembahasan soal Deku terus-terusan ya kan. So, mengapa pada konten kali ini kita bahas Chainsaw Man? Ini disebabkan karena beberapa hari yang lalu, pihak Shonen Jump akhirnya mengonfirmasi bahwa manga Chainsaw Man Part 2 karya Tatsuki Fujimoto akan rilis pada tanggal 13 Juli tahun ini. Wow, mantep banget. Yang pastinya akan melanjutkan pasca saga di Part 1 setelah Denji berhasil mengalahkan Makima. Well, di konten kali ini untuk menyiapkan Chainsaw Man Part 2 akan kita bahas garis besar dari seluruh arc yang ada di Chainsaw Man Part 1. Biar kalian yang sudah atau belum membaca ada sedikit gambaran sebelum masuk di Part 2 Chainsaw Man. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Arc Intro. Pada arc pertama Chainsaw Man, kita akan diperkenalkan lebih dahulu tentang siapa itu Denji, bagaimana dia bersatu dengan Pochita, dan kemudian dimanfaatkan oleh Makima dari lembaga keamanan yang khusus menangani perburuan dan kasus yang disebabkan oleh iblis. Secara garis besar, arc intro akan memperkenalkan awal mula dari Denji bertemu dengan Pochita, yakni sang iblis gergaji mesin yang dalam kondisi seperti saat ini, dia mengambil rupa menjadi seekor anjing dengan kepala gergaji mesin. Nah, dalam kondisi yang melarat ini, Denji juga terikat dengan kelompok Yakuza yang ternyata dikendalikan oleh iblis zombie. Singkat cerita, Denji kemudian dijebak dan akhirnya dibunuh. Namun, Pochita akhirnya merelakan tubuhnya dan bersatu dengan Denji. Dan jadilah Denji menjadi seorang iblis Chainsaw atau yang lebih dikenal sebagai Chainsaw Man. Mengetahui bahwa Denji adalah kasus iblis yang unik, Makima dari lembaga keamanan berusaha untuk mengajak Denji untuk bergabung dengan organisasinya. Dan kemudian Denji lalu bergabung serta akan mendapatkan rival atau partner yakni Aki Hayakawa dan Power. Oh ya, Power ini adalah iblis darah atau Devil Blood lah nama kerennya. Nah, akhirnya Denji mendapatkan pekerjaan sebagai pembasmi iblis. Arc Iblis Kelelawar. Kini kita masuk ke arc kedua yakni arc Iblis Kelelawar, di mana pada arc ini Denji dan Power, si gadis iblis darah, sedang ditugaskan untuk mencari iblis teripang. Namun di suatu momen, Power mengungkapkan problematika dalam pikirannya tentang dirinya yang kehilangan kucing kesayangannya sebelum bergabung dalam organisasi milik Makima. Denji yang bersimpati pada akhirnya membuat kesepakatan dengan Power. Jika saja Denji berhasil menemukan kucingnya kembali, maka Power harus membayarnya dengan payudaranya. Iya beneran cuy, ini gak bohong. Emang si Denji ini rada brengsek orangnya. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke sarang iblis kelelawar, namun bukannya bekerja sama, Power malah membunuh Denji demi untuk menjadi tumbal yang akan menukar antara Denji dan kucingnya. Setelah itu, iblis kelelawar meminum darah Denji, dan sialnya Power ditipu pula oleh iblis kelelawar. Sebab iblis kelelawar malah menelan kucing milik Power dan Power sendiri secara hidup-hidup. Buset, kasihan banget. Nah, setelah iblis kelelawar telah menumbuhkan bagian tubuhnya kembali, kini dia muncul di perkotaan untuk mencari mangsa. Tapi siapa sangka, Denji ternyata masih hidup kembali dan kini membalaskan dendamnya pada iblis kelelawar. Singkatnya, iblis kelelawar pun takluk dan Denji berhasil menyelamatkan Power dan kucingnya dari isi perut iblis kelelawar. Belum selesai sampai di situ rupanya, pacar dari iblis kelelawar yakni iblis lintah kemudian turut ikut campur. Tapi untungnya Aki turun tangan dengan cara menggunakan serangan dari iblis rubah yang dia kontrak sebelumnya. Sehingga Power, Denji, dan Aki menang di insiden kali ini. Kemudian setelah menjalani perawatan pasca serangan sebelumnya, Denji membuat kesepakatan lagi dengan Makima, di mana Makima memberi misi kepada Denji untuk mencari potongan iblis senjata atau Gun Devil di berbagai tempat. Tak hanya sendiri tentunya, sebab Denji akan bekerja sama dengan Aki dan Power. Oh ya, di arc ini akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk tinggal bersama. Arc Iblis Keabadian. Kemudian kita memasuki arc Iblis Keabadian atau disebut juga sebagai Eternity Devil. Jadi karena sebelumnya Denji dan lainnya ditugaskan untuk melacak potongan iblis senjata, maka mereka mendatangi suatu hotel yang dicurigai terdapat potongan iblis senjata, yakni Hotel Morin. Namun ternyata mereka salah kaprah, sebab kompas untuk mendeteksi iblis senjata justru tak bereaksi di Hotel Morin. Dan ya, tentu saja hal itu terjadi karena iblis yang ada di hotel adalah Iblis Keabadian. Singkatnya, grup pembasmi iblis yang beranggotakan Denji, Aki, Power, Kobeni, Himino, dan Arai ternyata berhasil masuk jebakan dari iblis keabadian yang akhirnya membuat mereka terperangkap dalam ruang lingkup tak terbatas. Artinya mereka bakal mati perlahan dalam Hotel Morin.
Nah, maka dari itu, Denji mengorbankan dirinya dengan cara membiarkan dirinya dimakan oleh iblis keabadian. Tapi bukannya iblis keabadian senang akan hal ini, justru dia disiksa habis-habisan selama 3 hari 3 malam oleh Denji. Lancang 3 hari ya. Buset, jadi ingat yang di TikTok. Dan akhirnya karena sudah tak sanggup disiksa oleh Denji selama 3 hari, iblis keabadian kemudian menyerahkan titik kelemahannya dan membiarkan Denji untuk membunuhnya saja. Lalu untuk merayakan setelah mereka bebas dari jebakan iblis keabadian, Himeno membuat acara untuk itu. Dan di sini juga Himeno membuat kesepakatan baru dengan Denji untuk bersama-sama mencari potongan tubuh iblis senjata bersama Power, Makima, dan Aki. Di akhir arc, Makima tiba-tiba diserang oleh antek-antek dari iblis senjata dengan sangat brutal. Arc Katana Man. Akhirnya kita masuk di arc keempat, di mana arc ini adalah arc manusia katana atau Katana Man. Melanjutkan kejadian di arc sebelumnya, di mana kini divisi keamanan pembasmi iblis sedang dibantai habis-habisan oleh antek-antek dari iblis senjata. Hal ini disebabkan karena divisi keamanan ditugaskan untuk mencari potongan tubuh iblis senjata untuk tujuan tertentu. So, maka dari itu, iblis senjata melakukan perlawanan. Singkatnya, kemudian terjadi konfrontasi antara Denji sebagai Chainsaw Man dan Katana Man sebagai iblis katana, yang dia juga adalah salah satu antek-antek dari iblis senjata. Tak lupa pula di arc ini, Aki Hayakawa melakukan aksinya dengan sangat apik, di mana akan banyak iblis kontrak yang dia pakai untuk melawan antek-antek dari iblis senjata. Dan singkatnya, pada pertarungan di arc ini, Denji berhasil dikalahkan oleh Katana Man. Di samping itu, menanggapi kekalahan ini, Makima yang ternyata masih hidup, langsung saja memberi serangan balasan dengan cara meminta 30 narapidana dengan kasus hukuman seumur hidup yang akan dia gunakan sebagai tumbal. Akhirnya, antek-antek iblis senjata tewas secara brutal satu persatu akibat dari santet Makima yang memakai tumbal 30 narapidana tadi, hingga akhirnya menyisakan 2 antek-antek iblis senjata, yakni Sawatari dan Katana Man sendiri. Nah, setelah pembalasannya terhadap antek-antek iblis senjata, Makima kemudian meminta bantuan dari Kishibe, yakni salah seorang profesional dalam melatih iblis, di mana Kishibe nantinya akan mengajarkan berbagai teknik serangan pada Denji dan Power, sebab mereka berdua ini, yakni Denji dan Power, adalah abadi dan semi-abadi. Artinya, Kishibe bakal bebas membunuh mereka berdua saat pelatihan. Di lain hal, Aki juga sedang bernegosiasi dengan iblis masa depan atau Future Devil. Dan akhirnya, iblis masa depan dan Aki kini membuat persetujuan bersama, hingga akhirnya Aki mengikat kontrak bersama iblis masa depan. Kembali ke Denji dan Power, kini Kishibe memberi mereka misi untuk memburu Sawatari dan Katana Man untuk mereka habisi. Dan akhirnya pecahlah pertarungan kedua. Pada pertarungan kedua ini, Aki berhadapan dengan Sawatari yang akhirnya takluk, dan Denji berhasil mengalahkan Katana Man. Arc Iblis Bomb. Arc Iblis Bomb sebenarnya cukup padat, tapi saya lupa premisnya, jadi ya saya jelaskan saja apa yang saya pahami. Jadi pada arc ini, setelah Denji berhasil menghadapi Katana Man, kini dia bertemu dengan seorang gadis yang bekerja di suatu kafe. Nah, awalnya gadis ini hanyalah gadis yang terlihat biasa-biasa saja gitu. Namun setelah jalan dekat dengan Denji yang memang orangnya rada-rada nafsuan, Denji akhirnya kena tipu dengan fakta bahwa cewek yang selama ini berusaha mendekat dengan dia ternyata adalah musuhnya sendiri yang berniat untuk menghabisinya. Dan dia dikenal sebagai Iblis Bomb atau Bomb Devil. By the way, dia juga bekerja untuk iblis senjata. Singkatnya, mereka berdua tentunya bertarung, tapi dalam pertarungan kali ini, Denji ditemani dengan Beam, yakni Iblis Hiu yang punya kemampuan untuk menembus dinding dan berubah menjadi Iblis Hiu. Nah, Iblis Bomb juga ditemani dengan Iblis Topan atau Typhoon Devil. Dan akhirnya pertarungan sekali lagi dimenangkan oleh Denji dengan bantuan dari Beam. Di akhir, Iblis Bomb akhirnya mengaku kalah dan pergi meninggalkan Denji. Arc Pembunuh Internasional. Pada arc ini, Denji akhirnya diketahui kemampuannya oleh publik bahwa dia adalah kasus langka di mana ada iblis yang dapat memiliki kewarasan dan juga dapat dikendalikan untuk tujuan tertentu. So, maka dari itu, Denji akhirnya menjadi incaran seluruh dunia dan beberapa negara seperti Amerika, Cina, Rusia, dan lain sebagainya turun langsung ke Jepang untuk memburu Denji, sang iblis Chainsaw. Oh iya, di arc ini akan memperkenalkan kita dengan salah satu pembunuh iblis dari Cina, yakni Quan Chi. Ini bakal jadi karakter favorit sih, di mana Quan Chi ini diketahui cukup nyeleneh orangnya, namun kuatnya minta ampun, sebab dia adalah iblis pemburu atau Hunter Devil. Nah, untuk mempertahankan Denji agar tetap menjadi aset milik negara Jepang, maka dari itu dibentuk tim khusus yang berusaha untuk melindungi Denji dari incaran pembunuh iblis yang datang dari seluruh dunia. Tujuannya apa sih sebenarnya mereka ini? Ya tentu saja untuk memburu Denji dan mengambil hatinya. Sebab menurut mereka, iblis Chainsaw adalah iblis yang overpower dan bakal bermanfaat bagi negara mereka sendiri. Arc Iblis Senjata.
Singkat saja rasanya karena waktunya makin dikit. Jadi pada dasarnya di arc ini nantinya akan terjadi kesepakatan yang dibuat oleh Presiden Amerika terhadap Iblis Senjata atau Gun Devil. Yang mana Iblis Senjata nantinya akan ditugaskan untuk membunuh Makima. Namun untuk memancing Makima keluar, maka Iblis Senjata diharuskan untuk membunuh ribuan warga Jepang secara brutal. Iya, beneran dibunuh. Mau siapapun dia, pokoknya tembak aja gitu. Nah, akhirnya Makima pun turun tangan dan memunculkan skillnya sebagai Iblis Kendali atau Control Devil. Di akhir arc ini juga, akhirnya Denji berhadapan dengan rivalnya sendiri, yakni Aki Hayakawa, yang kini menjadi Gunfien, atau Iblis Senjata versi light lah bisa dibilang. Dan ya, Aki dikalahkan oleh Denji. Arc Control Devil. Ini adalah arc terakhir pada part 1 Chainsaw Man, di mana pada arc ini pemerintah Jepang memerintahkan Makima untuk memanfaatkan Denji layaknya binatang peliharaan. Buset, jahat banget. Meskipun awalnya Denji ini pasrah dengan perintah Makima, tapi karena Makima yang membunuh Power, Denji akhirnya memberontak dan melawan Makima. Di sini Denji juga dibantu oleh Kishibe yang tahu akal busuk dari Makima yang berniat untuk menguasai pemerintahan dengan cara mengendalikan seluruh iblis menjadi peliharaannya. Sebab ya, sekali lagi, Makima adalah Control Devil atau Iblis Kendali. Singkatnya, Denji yang kini berubah menjadi sosok Chainsaw Man yang sejati, kini berniat untuk mengalahkan Makima yang ditemani oleh beberapa iblis hybrid, yang salah satunya adalah Quanxi. Pada akhirnya, pertarungan Denji versus Makima and the Boys akhirnya berakhir, di mana Denji dibantu pula oleh Power yang telah bangkit menjadi iblis darah sepenuhnya, dan kemudian membiarkan Makima mengambil Pochita dari jantungnya. Dan setelah itu, Denji menggorok tubuh Makima pakai gergaji mesin. Dan ya, Denji menang pada pertarungan melawan Makima. Oh iya, hampir lupa, Power meminta Denji pula untuk menemuinya saat bereinkarnasi nanti. Jadi mungkin ini akan menjadi premis cerita yang akan disajikan di part 2 nantinya. Well, jadinya terhitung ada 8 arc yang ada di part pertama Chainsaw Man. Dan di tanggal 13 nanti, kita akan mendapatkan part 2 Chainsaw Man. Apakah saya akan bahas manganya juga? Oh jelas cuy. Dan juga di bulan 10 nanti, animenya akan rilis. Jadi gak sabar saya buat lihat kualitas animenya. So, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Sengaja gak banyak-banyak spoiler karena nanti kalian greget sendiri. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.